Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di Street Podcast. Malam kali ini bintang tamu kita, Masya Allah, sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh publik, juga tokoh sejarah pemekaran Penajam menjadi kabupaten. Langsung saja, kita nggak usah terlalu lama, kita panggilkan. Ini dia, Bapak Arimudin Rashid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Masya Allah. Ya Allah, ini guys, saya suatu kehormatan bisa podcast bareng dengan Pak Haji. Ya. Saya manggilnya Pak Haji ya, Pak? Boleh Pak Haji, atau boleh. Om Haji boleh, tapi Pak Haji ya. terlalu muda. Iya, terlalu muda. Baik Pak Haji aja lah ya. Iya, Pak Haji. biar agak mateng ya. Iya, kayak gimana ya? Kelihatan religinya gitu. Iya, tapi nggak kelihatan tua, Pak. Masa ya? Masih 50 ke atas lah. Jadi itu ada resepnya deh. Ke bawah sekitar 20-an. Ya? 20-an. Untuk resep awet muda itu gampang. Siap. Itu kan ada resepnya. Ya. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik deh. Alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang apa? Saya bertani deh, kebun. Bertani? Jadi, iya bertani. Jadi bina anak-anak petani yang muda-muda itu ya, karena begini, salah satu pertanian itu kan langkah usaha yang bagus di dalam sekarang menunjang program pemerintah kan begitu. Oke. Kenapa? Apalagi ada program pemerintah masalah milenial itu kan untuk pertanian itu penting. Orang kan kalau miris kan selalu mengatakan petani itu kan orang nggak bersembunyi. Kadang-kadang kan orang lebih bangga kalau saya sebagai kontraktor pengusaha gitu. Tapi petani itu sebenarnya kalau kita bicara pertanian, negara agraris ini paling bagus. Kenapa? Banyak hal-hal yang mungkin kita bisa dapatkan di situ dan bahwasannya. Jadi pemuda-pemuda itu kalau bisa tidak hanya mau jadi pegawai negeri, tidak hanya bergantung dengan APBN, apa segala APBD, mau jadi karyawan, tapi menggarap lahan dengan benar, itu juga dapatkan hasil, mungkin menjadi satu pengusaha yang baik. Jadi pengusaha tani itu bagus. Maka saya coba-coba memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak muda. Supaya usaha itu selain jadi pegawai, bukan dilarang, tapi lebih bagus kita banyak bertani, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh negara seperti Vietnam, hasil pertaniannya seperti Thailand kan begitu. Itu hasil pertanian yang ada. Tani. Ya, bertani itu mohon izin kayak menanam padi atau apa, Pak? Kebetulan saya ada tanaman tahunan itu namanya durian. Durian? Iya, durian. Wow, durian. Iya. Jadi tanam durian. Oh, durian. Itu diselingi sebelum duriannya tinggi, saya sudah menanam pepaya. Pepaya. Iya, ada pepaya kalau tidak salah saya tanam itu tahap ini sudah tinggi 30 cm ya. Nanti saya videonya ada saya kirim. Kurang lebih ada 300 pohon yang saya tanam. 300 pohon? Iya, mencapai 700. Nah, itu anak-anak muda semua yang tanam. Anak-anak muda semua? Iya, anak-anak muda. Jadi penting banget, Pak Haji. Ya, petani. Kenapa kita susah? Kenapa kita harus berpikir lain? Kan sementara sesuai program ke Menteri Pertanian bahwa milenial itu akan mendapat perhatian khusus dengan usaha taninya kan gitu. Nah, itu kan salah satu Pak Amran itu Menteri Pertanian kita yang sudah kan kita masuk ke sana dong sambil menunjang program pemerintah kan begitu. Oke. Jadi itu lahannya di mana? Saya punya lahan, kebetulan ada lahan saya di kelurahan namanya Salok Cina, Kelurahan Karyano. Oh, di Salok Cina. Iya, Kelurahan Karyano. Kelurahan Karyano. Iya, ada luasnya kurang lebih ada 4 hektar. 4 hektar. Iya, gitu. Iya. Saya juga mendapatkan bibit-bibit itu dari Persemaian Mentawir yang program pemerintah. Nah, saya mendapatkan bibit di situ. Makanya saya menanam. Mentawir di IKN kan? Ya, IKN. Saya mendapat fasilitas pemerintah itu. Dapat bantuan. Itulah saya tanam bibit duriannya gitu ya. Ada macam-macam ya, ada alpukat, ada jambu, ada apa. Nah, kenapa kalau tidak bekerja sementara pemerintah sudah menyiapkan itu? Kan begitu. Pemerintah sudah sangat kita dimanjakan jadi petani, ya kan begitu. Nah, jadi saya kira kita tidak usah terlalu berangan-angan jauh. Jadi, kita mencontoh negara yang dengan PAD-nya, dengan penghasilannya, contoh dengan Vietnam, dengan Thailand, semua durian Bangkok, ya kan, durian Thailand itu kan semua hal-hal yang seperti itu. Bagaimana yang dijual di negara kita gitu.
Jadi saat ini Pak Haji lagi menikmati usaha itu ya? Ya, saya berpolitik petani jadinya. Berpolitik ya, petani. Ya. Ya, guys, makanya mungkin banyak yang bertanya Pak Haji, kok agak jarang terlihat, apalagi di dalam dunia politik ya kan? Iya. Ya kan, karena betul. banyak yang tahu kan Pak Haji pemimpin di partai kan? Betul. Kenapa hijrah? Maksudnya berhenti dari politik? Jadi gini, artinya kan kita mendalami persoalan kabupaten ini kan gitu. Iya. Saya sudah berpolitik dari awal. Oke. Salah satu politik kita memekarkan suatu wilayah, yaitu contoh tauladan Nabi Muhammad itu kan dari kota Yasrib menjadi kota Madinah. Iya. Betul kan? Betul. Diangkat menjadi Kabupaten Madinah. Iya. Nah begitu juga saya dari kabupaten kecamatan kecil menjadi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Masya Allah. Ya, toh? Iya. Tapi di dalam perjuangan saya, Dek, dari dulu seingat saya tidak pernah melupakan kearifan-kearifan lokal. Artinya budaya-budaya masyarakat tetap saya junjung tinggi. Iya, iya. Ya saya sebagai orang yang sebenarnya gini, saya banyak bicara tentang pemekaran ya kan gitu biasa. Iya, iya. Mekar itu sebenarnya biasa-biasa saja. Itu ada tugas legislatif dan eksekutif, bukan tugas saya sebagai. Tetapi dia tidak bekerja. Ya tujuan kita awal mensejahterakan masyarakat. Iya, iya. Nah tujuan awalnya kan tidak mau jadi ini jadi itu, mengelompokkan diri. Tidak sebenarnya tidak ke situ pemekaran itu. Tujuannya mensejahterakan untuk pendekatan pelayanan. Pendekatan pelayanan. Iya kan, untuk itu kan sejahtera rakyat. Iya, betul. Contoh saya lihat pemerintah sudah membangun apa di Penajam ini ada penjara. Oke, lapas, ya kan? Ya. Pengadilan sudah ada di sini. Ya. Dulu kan tidak ada. Kalau saya kan penggiat seni Ya. dan budaya, jadi saya sedikit senang dengan adanya rumah adat. Mungkin Pak Haji tahu nih, Iya, iya. Pak Musa, Ketua Lembaga Adat Pasien. Betul. Kenal kan? Pasti dong. Sangat kenal karena itu Sangat kenal. bukan itu bagian bapaknya itu bagian dari perjuangan saya. Karena orang pasir Maksudnya? orang pasir ini deh. Itu bagian dari perjuangan saya. Dukungan orang pasir ini bagian perjuangan saya untuk menjadikan sebuah kabupaten. Kan tanpa didukung dari dia, nggak mungkin jadi sebuah kabupaten. Enggak, Pak Haji kenal sama bapaknya Pak Musa? Ya karena dulu waktu kita, artinya waktu kita mengadakan sudah diketuknya Undang-Undang Nomor 7 itu, semua ronggeng, semua adat pasir, budaya pasir, kita bawa ke Jakarta. Kita sewakan pesawat, kita sewakan tempat tidur, kan kita bawa, kita jaga keamanannya, kita sewakan bus, kita kasih siap. semua konsumsinya kita siapkan. Ya mungkin ketua adat pasir yang ada di Babulu, Pak siapa Arab itu? Oh, kecamatan ya? Ya kecamatan itu mereka ya saya bawa semua ke Jakarta. Nih Pak Musa harus nonton Pak Haji nanti obrolan kita. Ya insya Allah ya memang ya Pak Musa itu yang datingnya dia sama bapaknya saya. Oh, jadi Pak Haji kenal dengan nanti orang tua kan, Pak Musa. Iya, nanti kan Pak Musa itu sekarang, saya lebih jauh. Pak Musa, jadi bapaknya itu ada videonya sama saya itu malah. Wow, dia jadi itu tahun pengiring. berapa Pak Haji? 2002. Oh, belum. Oh, pas jadi kabupaten dong ya? Iya, memang waktu mau kabupaten kita kan berjuang. Maka kita bawa karena ada pemikiran orang bahwa saya menendang dengan orang adat ini. Oh, asumsi orang seperti itu bahwa saya tidak mau bawa dia, bahwasakan saya aja gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Maka saya buktikan, saya catatkan pesawat dia, ronggengnya semua orang pasir. Saya bawa ke Jakarta. Masya Allah. Iya, saya bawa gambusnya apa semua. Tampil di sana? Tampil di sana. Waduh, ada videonya. Iya, jadi kan karena mana? Karena ada asumsi bahwa Pak Harimudin itu kan mau nanti dulu. Sebenarnya saya juga bagian dari orang pasir. Ibu saya kan orang asli Belengkong. Jadi hal-hal yang begini. Nah, maka saya tahu persis sejarah ini. Kita tidak bisa membelakangi. Apalagi kearifan lokal kan tidak bisa, kita harus jaga. Nah, ini juga setelah kabupaten jadi, saya hanya memesan bahwa tolonglah kalau bisa dijagalah keakraban kita semua di dalam hal membangun daerah ini. Diajak mereka membangun supaya kondusif kita itu tetap terjaga. Iya, betul. Kan gitu. Karena mereka juga punya hak untuk membangun daerahnya. Betul. Untuk membangun negaranya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Contoh negara itu. Nah, maka saya bilang masyarakat yang paling pintar itu ya masyarakat Penajam Pasir Utara. Buktinya dia sanggup menjadikan sebuah kabupaten. Kan bukan saya ini. Kalau tanpa dukungan mereka itu dari orang-orang apa sanggup?
didukung namanya legislatif dan eksekutif. Sebenarnya tugas memekarkan suatu wilayah itu bukan saya, bukan kita tim masyarakat. Saya bukan pegawai, saya pengusaha. Pengusaha lokal waktu itu. Pada saat itu. Iya. Tapi mungkin karena perlu materi, perlu apa, perlu transportasi, banyak selama 4 tahun ya paksa harus saya memimpinnya gitu ya. Nah, setelah lahirnya kabupaten berarti kan ada pemerintahnya, ada pemerintah. Ada bupati dan ada DPR. Nah, yang mengurus daerah bupati. Yang mengatur daerah DPR. Itu sudah ketentuan di dalam undang-undang. Betul. Yang mengurus daerah bupati. Sehingga hal-hal yang seperti pengawasan itu mohon maaf, saya sedikit agak mengkritik, tapi ya udah apa-apa. Mengkritik ya. Kritik harus. Ini DPR kan tidak, pengawasannya dia tidak mampu, kelihatannya kurang. Pasti dia tanya kenapa banyaknya kasus-kasus terjadi penyalahgunaan yang dalam APBN. Nah, harusnya DPR itu kerja keras, ikut di dalam hal ya ini mendukung kebijakan pemerintah di dalam undang-undang KKN, korupsi dan nepotisme. Kan saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya kan tidak boleh lagi. Kan saya sudah mundur. Ada pemerintah sudah, ada namanya DPR, ada bupati. Kan begitu? Betul, betul sekali. Ya kan, ini di dalam era otonomi daerah. Nah, di samping itu ada namanya suku asli, suku adat. Itu memang aset daerah. Iya, benar-benar. Tidak bisa. Dulu setahu saya Balikpapan itu kan suku aslinya kan Pasir Balik. Orang Pasir Balik. Yang Pemaluan itu tempatnya. Karena Pemaluan itu kan dulu daerah Balikpapan. Nah, sekarang saya tanya, suku asli Balikpapan itu siapa? Iya, Pasir Balik tadi. Tetap dia mengatakan di sana dia punya anu juga ya. Nah, apalagi ada program pemerintah, saya melihat bahwa IKN ini akan nanti jadi, setelah itu Samarinda jadi kota ekonomi, ya kan? Nah, ini kita harus membaca peluang itu. Balikpapan jadi kota logistik. Wah, ini 3 daerah ini luar biasa. Nah, kita jangan berpangku tangan sebagai masyarakat. Betul. Nah, ini yang saya baca, alhamdulillah 23 tahun Penajam Jokopati, saya tidak pernah datang pergi ke sana dengan sini. Semuanya ya saya hanya bekerja dengan sendiri. Itu tadi saya bertani. Betul. Bertani kan. Nah, dan perlu diketahui bahwa yaitu beberapa dari tokoh-tokoh masyarakat Pasir itu diajak ngobrol, diajak ngomong untuk membangun daerah ini. Saya yakin dia baik. Saya dulu begitu dia salah paham, saya datengin malam-malam, saya ke Babulu kemana, saya jelaskan sampai dia bilang saya harus dibawa. Saya bawa, saya catatkan pesawat 280 masih ada. Cek saya buka itu untuk borak gitu. Akhirnya dia berangkat semua tokoh-tokohnya, sebagian termasuk bapaknya bawa gambus itu. Bapaknya ketua adat ini Pak Musa. Dia nggak tahu saya Pak Musa, dulu saya belum terlalu karena masih ya biasa kan litik saya. Minggu kemarin ngobrol di podcast ini, Pak Haji. Di mana? Sama saya di sini, seperti Pak Haji ini. Kenapa? Jadi mungkin Pak Haji mungkin belum jumpa ya. Nanti besok saya info, kita aja ngopi-ngopi lah, Pak Musa kan. Iya, boleh. Rumah Lembaga Adat Pasir itu ikon, Pak Haji. Iya, ikon. Itu bagus sekali itu. Setuju saya. Nah, itu kan posisi baru setengah. Belum jadi katanya ketua Musa, saya ngobrol. Itu baru kaki 5. Belum dituntaskan. Itu gimana solusinya menurut Pak Haji itu? Saya kira kan seperti ini. Di dalam era otonomi daerah, mereka punya hak. Tadi kan saya sampaikan. Hak tadi ya? Hak tadi. Benar. Jadi kita hargailah mereka. Sebenarnya protes itu boleh. Di dalam alam demokrasi ini kan boleh protes. Presur itu boleh. Tapi kalau sudah dipresur jangan lagi. Yang penting jangan anarkis loh. Nah, apalagi sekarang para bupatinya, karena tidak ada jaminan harus orang putra daerah menjadi bupati, ya kan? Karena mana kita, yang penting warga negara Republik Indonesia, kalau undang-undangnya seperti itu. Tetapi begitu dulu pemerintah yang ada, teman-teman dari bupati, ya perhatikan, saya yakin mereka juga lunak kok kalau dia perjuangkan juga haknya. Kalau dia minta rumah adatnya, buatkanlah rumah istananya yang terbaik. Contoh kemarin seperti di Kutai Pak Saukani, masa rumah Sultan itu dibuatkan? Mungkin ada Sultan, tahu kan, pernah? Nah, itu dibuatkan. Nah, kenapa tidak dia dibuatkan aja? Dibuatkan bagian dari yang mungkin sistem apa multies atau apa, atau direkomendasi kepada pengusaha, sisihkanlah bagian sedikit keuntungan kamu untuk membangun itu, sehingga
nanti kan para pengusaha seperti Pertamina, boleh dong dia pasang, karena Pertamina bilang, oh ya saya tangganya, ya berapa juta, 500 juta, ya boleh lambangnya di situ Pertamina. Wah, ya benar, ya kan? benar. Boleh, tapi Ya, kan benar, itu benar. harus bupati yang ngomong ke Pertamina, jangan dia. Karena kalau dia yang ngomong ya susah, nggak ketemu gitu. Oh, artinya Pak Haji ketemu ya kemarin waktu di HUT Kabupaten? Siapa Pak Musanya? Iya. Ada, saya ketemu, tapi saya kan tidak tahu kalau dia ada seperti Ngamuk, itu. Ya gitu. Itu tadi saya bilang, memisahkan daerah ini antara Grogot dan sebenarnya siapa yang pernah mau dipisahkan daerahnya dengan tenang hati? Tapi saya selalu pendekatan kan, adanya orang relanya daerahnya dibagi dua gitu ya kan? Kan saya bagi dua ini. Tapi kan nanti mereka merasa waktu itu ada apa ini kan begitu. Iya. Tapi kan berikan penjelasan lah dengan dia, Kak. Boleh pendekatan supaya kita akan dukung. Saya hanya nyampaikan kepada semua teman-teman masyarakat Penajam, dukunglah bupati kita ini visi dan misinya, supaya kita berhasil. Nah, dalam kata visi dan misi ini kan ada pembangunan, yaitu membangun budaya sosial, budaya, semuanya, supaya jangan buat satu perencanaan konflik sosial. Benar sekali, benar. Ya, itu jangan bisa buat jadi itu. Bisa jadi kalau kalau kamu ngambil haknya orang, kamu tidak bayar. Benar. Ya, saya juga kemarin lebih parah kan kalau dipikir haknya orang, saya potong di Tunan situ untuk menjadi sebuah kecamatan, jadi sebuah kabupaten. Kalau tidak kan saya digantung dari mereka orang adat. Tapi kan saya panggil dia, ini untuk kesejahteraan kita. Kalau terlalu lebar dan terlalu jauh, penjelasan. Ya kalau toh mungkin tidak cukup dana kita, uang kita, APBD kita, masih perlu ada yang dipanggil lah para ketua-ketua adat itu. Tolong, mungkin kamu tahun ini dapat 25.000 aja, 2,5%. Ya, punya uang. Disampaikan dengan baik. Ini masalah komunikasi saja yang tidak. Saya kira, saya kan lebih berat sebagai bikin kabupaten daripada menjalankan. Dia enak gitu, menjalankan misi. Visinya kan sudah lahir kabupaten ini. Benar. Tapi misinya kan dia yang jalankan. Kenapa susah? Hanya membangun rumah adat aja kok susah. Gitu. Kalau nggak sanggup nanti saya ngurusnya kan gitu. Cocok ini. Nanti kita ajak ngobrol Pak Musa kan. Gitu, kapan hari nanti kita atur jadwalnya kan. Jadwalnya. Jadi itu hal supaya mereka ini tidak berasa dikucilkan. Karena bicara tim sukses tadi bikin kabupaten itu bagian di dalamnya banyak tokoh adat Pasir, tokoh Jawa, tokoh Bugis, itu nasionalis di dalamnya, orang agama. Di tim sukses gitu. Nah, kita juga menghargai kearifan lokal tadi saya selalu bilang kan bahwa saya pernah begitu ada krusial di lapangan, saya datengin. Biar tengah malam hujan, saya datang. Saya minta maaf kalau salah. Apa saya salah ngomong, apa salah apa, mungkin ada apa salah saya tidak di dalam rapat tidak menghadirkan mereka. Mudah-mudahan bupati juga sampai hari ini, apalagi mungkin bupati kita kan dipanggil mereka. Itu pesan saya, diundang dia, karena dialah yang supaya tidak berulah, gitu kan. Nah dia pressure, dia apa itu, kalau yang begitu saya tidak tahu, kalau dia pernah ngamuk atau apa saya nggak ngerti. Oh berarti Pak Haji baru tahu nih dari saya? Saya baru tahu, tapi saya kira dia bagus, dengan profesionalismenya dia juga tidak anarkis kok, kan masalah itu ya kan. Nah untuk hal ini saya kira tadi saya bilang bahwa ajaklah rakyat ini membangun sama-sama. Apalagi di zaman sekarang itu di jalan tol apa itu semuanya, semua dalam pembangunan memang ada tujuannya baik, tapi tanggapan orang jadi tidak baik karena itu tadi. Tapi kalau dikomunikasikan baik-baik, semua itu tidak ada. Masyarakat sini itu, masyarakat Penajam Pasir Utara itu saya tahu, masyarakat Kalimantan Timur itu paling sopan, paling adab orangnya, kan gitu ya. Buktinya saya bikin kabupaten. Pernah orang lain di sana kemari ribut. Saya kan tidak pernah. Saya tidak pernah ribut, tidak pernah apa. Tapi itu komunikasi harus lancar. Begitu ada riak-riak di bawah, saya datengin. Diajak ya. Apa di dalam bulan puasa begini diajak dia buka bersama. Malam-malam diajak dia sahur. Mungkin bupati panggil lah Pak Musa itu sahur bersama. Bagaimana ya? Iya betul. Pasti lu harusnya gitu kan. Nah dipanggil ya kan, panggil Pak Harimudin juga. Kan gitu sejarah. Karena waktu kita terbatas, mungkin Pak Haji juga banyak kegiatan yang lain. Saya minta Pak Haji memberikan pesan pada masyarakat lah.
yang nonton nanti? Ya, hanya satu, semua masyarakat Penajam Pasir Utara dengan dilantiknya Bupati yang baru ini, Pak Mudiat dengan Pak Waris, wakilnya sebagai pemimpin pemerintah wilayah, mari kita dukung sama-sama pemerintah yang ada untuk menjaga kondusif daerah ini, gitu. Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, kita akan berhasil, insya Allah. Dan kita menghindari pembicaraan-pembicaraan yang saling menyepelekan. Ajak serta mereka-mereka untuk duduk satu meja. Nah, seperti rumah-rumah adat yang mereka selalu ajukan, itu kenapa tidak dibuat sanggar seni, selalu ada acara-acara, event-event adat yang selalu, selain ada nuluy, ada lagi mungkin acara lain nanti di situ, ya kan? Sehingga hal-hal ini diberikanlah kesempatan untuk mereka untuk bisa berkreasi juga dengan tanggung jawab daerahnya. Insya Allah saya jamin daerah sepanjang, saya kan tidak bisa sendiri kerja seperti ini. Walaupun saya ngomong seperti ini di depan di podcast begini, tapi kalau orang lain tidak mau yang menjalankan kebijakan, tidak mau dengar saya punya omongan, dia tetap juga susah. Betul. Karena dulu saya jadi ketua tim, ya memang apa yang saya omong ya begini. Tapi kalau harusnya ya memang Bupati, DPR, teman-teman di DPR, kalau bisa jagalah kondusivitas daerah ini. Mari kita dukung pemerintah yang ada supaya kita sama-sama bisa membangun daerah kita. Yang tujuan awalnya kan mensejahterakan masyarakat, ya, atau yang pendekatan pelayanan. Jadi lahirlah kabupaten kan begitu. Nah sekarang ini IKN, kita akan dukung lagi kebijakan pemerintah ini. Banyak saya menceritakan hal-hal yang lain, tapi kita dukung pemerintah supaya IKN itu bisa berhasil. Karena itu akan membuat masa depan anak cucu kita. Itu hal mungkin yang saya sampaikan supaya kita sama-sama ya juga mendukung IKN supaya bisa selesai dalam waktu singkat, kita bisa menikmatinya. Apalagi saya lihat ini kan kesejahteraan jembatan Pulau Balang kan dibuka mulai tanggal 26 ini ya, selama 1 minggu. Mudahan pemerintah bisa selesaikan cepat selamanya aja supaya enak, kita tidak naik ferry lagi. Aksesnya ya itu kesejahteraan seluruh orang Kalimantan Timur Indonesia menikmati itu. Bayangkan berapa kalau naik kita ferry? 400. Iya. Benar, 400. Benar. Sekarang saya lewat Pulau Balang gratis. Oh, gratis, Pak? Gratis sekarang sementara. Kalau mungkin nanti bayar paling 20.000, kan murah. Ya 20-50 ya. Ya 20-50. Ya kan? Ini salah satu langkah awal pemerintah yang kita nikmati. Syukuri dulu. Kita selalu berprasangka baik supaya kita awet muda. Ya kan, siap. Selalu bersangka baik, ya kan, berpolitik yang baik, ya kan. Saya kira membangun daerah ini tidak susah. Saya yakin tidak susah. Asal itu tadi ikutkan mereka. Sepanjang kamu sudah ikutkan, mereka juga punya tanggung jawab soalnya dengan membangun daerahnya. Bukan kita saja. Iya toh. Masa kalau dengan ini kan dengan saya lah yang paling pintar bisa membangun, nggak bisa seperti itu. Senyum aja nggak bisa sendiri. Iya benar. Iya kan? Harus ada yang bantuin tuh. Iya dong, berdua. Kalau sendiri kamu gila itu kan. Iya. Senyum. Apalagi bangun kabupaten. Betul. Iya toh. Nah gini, jadi Pak Musa sebagai kemarin tadi yang ada sampean tadi bilang sampaikan itu, saya yakin itu bagian daripada mereka ya keinginannya untuk bangun daerah. Betul. Sah-sah saja mereka diajak gitu kan, bukan apa mereka sepanjang dia sudah punya tanggung jawab, saya yakin wah terbangun daerah ini. Penajam ini kabupaten terkaya loh, kabupaten mini terkaya. Saya kira itu aja pesan saya, bahwa mari kita dukung visi misi Bupati supaya ke depan insya Allah seperti itu kan. Ya guys, jadi karena waktu terbatas kita akhiri podcast kita. Dan saya ingatkan, jika kalian yang ingin mau belajar tentang sejarah, buku sejarah Kabupaten Penajam, nanti bisa download, nanti saya taruh linknya. Nanti silakan download Pak Haji ya. Terbuka untuk umum supaya penerus-penerus, Gen Z, milenial, bisa tahu tentang sejarah kabupaten ini. Terima kasih banyak Pak Haji waktunya. Masya Allah, saya sangat apresiasi Pak Haji. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan lancar selalu karirnya.